kredit pintar, kemudian home kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan pada hari ini. Makin semangat lagi, makin kuat mental, makin menambah wawasan. Kita update informasi terbaru. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang rame-rame pinjol-pinjol ini mulai bermarkas di wilayah timur. Nah, pinjol-pinjol apa saja yang mulai ekspansi kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bagikan dulu ya, ada yang bagikan saya video tentang adanya OJK akan melakukan pemutihan lagi untuk hutang-hutang sampai nanti per 23 Juli bulan depan. Nah, disampaikan, Mbak ini bener nggak Mbak? Soalnya informasinya jelas dari akunnya OJK. Ini saya ambil dari TikTok. Nah, ternyata setelah saya cek, saya merasa curiga, sepertinya ini bukan dari OJK asli. Nah, ini dia informasinya teman-teman ya. Ini dari TikTok sih diambil, walaupun ada logo snack video yang mana terlihat emang anggota OJK sedang salam-salaman, terus disampaikan dengan poin bahwa akan adanya pemutihan seluruh Indonesia dari 1 Juni sampai 23 Juli dan diminta untuk segera mendaftarkan agar terbebas dari hutang. Dan saya sampaikan di video ini ataupun kata-kata ini semuanya adalah hoax ya. Kalau untuk video rapat OJK-nya benar, tapi untuk rapat apa kita tidak tahu. Yang jelas pendaftaran atau apapun di sini yang mengatakan akan terbebas hutang itu semuanya hoax. Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau kita mau ngeliat informasi lebih jelas tentang adanya pemutihan atau tentang adanya penghapus bukuan dan segala macam informasi tentang OJK, kalian bisa langsung ke Instagram resminya OJK seperti ini, IG-nya ya. Kalian bisa tahu informasi terbaru apa yang sedang dibuat, regulasi terbaru dan peraturan serta POJK yang akan dikeluarkan oleh OJK. Jadi saya jamin semua yang beredar di TikTok itu tidak benar, dan sekalipun itu dari lamannya OJK, itu pasti bukan dari OJK asli, dan itu pasti dari akun-akun abal-abal yang memang untuk mengelabui kalian. Ingat saja, banyak orang yang memang memanfaatkan dalam keadaan kita yang kesulitan itu, dimanfaatkan sedemikian rupa biar uang kita bisa berlari ke mereka. Nah, ini banyak kejadian dan rata-rata yang terkena imbasnya atau korbannya adalah mereka-mereka yang menggunakan pinjol. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya, mulai lebih bijak, mulai lebih perhatikan. Kalau memang ada pemutihan pasti sudah akan masuk beritanya di mana-mana dan di headline news ataupun di media sosial. Gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi saya dapatkan informasi, saya baca dari berbagai platform, sekarang pinjol sudah mulai beralih ke Indonesia Timur. Kenapa ini beralih ke Indonesia Timur? Karena sebelumnya di bulan Mei kemarin informasi dari OJK mengatakan peminjam di wilayah timur meningkat drastis, apalagi di wilayah Maluku. Nah, pernah juga saya angkat beritanya, di sini juga banyak orang yang menggunakan pinjol dan masih banyak orang yang bayar, tetapi banyak orang yang gagal bayar juga karena informasinya DC lapangan belum sampai ke Indonesia wilayah timur. Tetapi baru-baru ini diumumkan ada beberapa pinjol yang sudah saya catat, sudah saya cari jelas informasinya, mereka akan membuka kantor di wilayah Indonesia Timur, yang mana mereka akan berekspansi sebesar-besarnya di wilayah-wilayah ini. Nah, buat kalian semuanya yang memang ada galbay di wilayah ini, tidak usah terlalu takut, karena pastinya setiap perusahaan itu baru muncul, otomatis tidak akan bergerilya terlalu jauh. Tetapi saya akan tetap update lagi buat kalian bagaimana perkembangan dari si lapangannya, bagaimana perkembangan dari gagal bayarnya, agar kalian yang berada di wilayah ini yang sudah lama galbay ataupun yang baru mau galbay masih dalam keadaan aman-aman saja. Nah, ini dia informasinya teman-teman ya. Ekspansi pinjaman online di timur Indonesia, pertumbuhan menjanjikan dengan kewaspadaan. Diinformasikan sini, di Pulau Sulawesi sendiri pertumbuhan penyaluran pinjol cukup tinggi. Sulawesi Selatan sebesar 2,58 triliun, tumbuh 14,85%. Kemudian Sulawesi Utara 1,34 triliun, naik 21,21%. Sulawesi Tengah dan Tenggara mengalami pertumbuhan positif sebesar 26,5
30,38% dan 30,56%. Sementara itu Sulawesi Barat meningkat 47,69%. Sementara itu wilayah Bali tumbuh 28,34%. Sementara itu untuk penyaluran di NTT dan NTB sebesar 26,15%, naik lonjakan 54,0% mencapai 509,61 triliun di tahun 2025 ini. Nah, yang terakhir itu adalah Maluku dan Maluku Utara. Penyaluran pinjaman mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 35,48% dan 22,46%. Sementara di Papua, yaitu Papua Barat, itu tumbuh menjadi 48,84%. Dengan total penyaluran khusus Indonesia Timur sebesar 153,85 triliun. Nah, dari data inilah yang menyebabkan beberapa pinjol-pinjol langsung mengalihkan dan berekspansi di Indonesia Timur, dan beberapa pinjol-pinjol ini sudah menyatakan positif untuk membuka markas ataupun kantor mereka di cabang-cabang yang ada di sini. Nah, itu dia informasinya teman-teman ya. Berarti kalau emang sudah dibuka cabang, otomatis ada kemungkinan sekitar 60-70% DC lapangannya pasti ada. Tapi saya akan update lagi untuk kalian sebanyak-banyaknya terkait dengan perkembangan DC ini, apakah hanya sekedar teroran saja atau memang sudah menurunkan DC lapangannya. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasinya teman-teman ya. Jadi yang saya tangkap di sini, yang akan dibuka beberapa cabang-cabang pinjol besar itu ada di wilayah Kepulauan Sulawesi. Jadi dari Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan, terutama Sulawesi Selatan akan dibuka ekspansi besar-besaran untuk pinjol. Kemudian lagi wilayah Bali. Nah, informasinya perkembangan pinjol di Bali semakin meningkat sehingga nantinya akan ada beberapa pinjol lagi yang akan membuka kantor di wilayah Bali. Sebelumnya di tahun 2024 banyak di wilayah Bali yang tutup. Tetapi sekarang di 2025 dilihat perkembangan Bali sudah banyak bule-bule ya di sana. Nah, semakin banyak orang yang menggunakan pinjol dan peningkatan peredaran uang di sana tinggi sehingga banyak pinjol yang tertarik menanamkan saham di wilayah Bali. Kemudian itu adalah Maluku ya. Sebelumnya Maluku ini ya yang dilaporkan oleh OJK yang paling banyak penggunaan pinjolnya hampir 300%. Artinya melebihi dari target yang diinginkan oleh OJK. Sehingga sekarang banyak pinjol-pinjol yang tertarik untuk membuka perusahaan mereka ataupun melebarkan sayap mereka ke wilayah timur. Yang lanjut lagi itu adalah Sorong. Kemudian ada Papua dan yang terakhir itu adalah Kalimantan. Nah, untuk wilayah Sumatera kayaknya masih aman teman-teman ya. Karena sejauh ini kita tahu bahwa pinjol itu peredarannya di wilayah Jawa. Untuk yang lain di wilayah kayak Indonesia Timur atau Indonesia Barat itu ada, tetapi tidak sebanyak di Pulau Jawa. Nah, pinjol-pinjol yang memang melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia Timur diantaranya adalah yang pertama itu adalah Modalku, kemudian Kredivo, lanjut Kredit Pintar, kemudian Home Credit, lanjut Aku Laku, kemudian ada Kami, lanjut lagi Samir, dan terakhir itu adalah Indodana. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan pinjol yang akan membuka cabang perusahaannya, artinya akan ada perusahaannya di sana di wilayah Indonesia Timur, yang mana yang paling besar untuk pembukaannya itu adalah di wilayah Sulawesi. Jadi buat teman-teman semuanya, bagaimana yang sudah terlanjur galbay Kak? Nah, jawaban dari saya lanjut saja. Informasi ini adalah untuk menguatkan kalian bahwa orang di sekitaran Pulau Jawa ataupun di sekitaran Pulau Sumatera yang sudah didatangin aja, mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau kalian didatangin desa sewaktu-waktu ataupun sampai membuat kalian malu ataupun sampai menyebarkan data, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan karena begitu banyak informasi yang sudah saya bagikan. Yang penting satu saja, kuatkan mental kalian, jangan gegabah, pikir yang tenang, dan jangan gaya lubang tutup lubang hanya untuk menutupi ketakutan kalian. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Semakin semangat lagi, dan juga saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Islam. Semoga kita makin bertawakal, makin sehat, dekatkan diri kita kepada Yang Kuasa, dan yakin kita akan terbebas dari yang namanya pinjol. Ya teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.